Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, salam mara, salam NKRI untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mana yang lebih berdasarkan ilmu antara kajian nasab yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman dengan korupsi dana abadi umat sebesar 730 miliar yang dilakukan oleh profesor yang kemarin mengkritik Kiai Haji Imaduddin Usman dengan kalimatnya bahwa kajian nasab yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman ini tanpa dasar keilmuan dan juga hanya emosional belaka. Ya, kita kaji ya. Begini, kajian nasab yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman itu adalah hanya semata-mata untuk mencerahkan, untuk menerangkan pandangan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar yang belum sadar ini sadar, yang sadar semakin sadar dari doktrin-doktrin bahaya para habaib. Ya, sehingga Kiai Haji Imaduddin Usman dalam kesimpulan tesisnya mengatakan bahwa silsilah nasab habaib itu munqati'un wa mardudun, terputus dan tertolak. Dan hasilnya nyata, kita rasakan, kita lihat sekarang nyata. Tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman ini mencerahkan umat yang asalnya ya manut patuh tunduk terhadap doktrinnya habaib ini jadi nggak patuh ya, yang asalnya ini nurut ketika didawir akhirnya nggak nurut. Kemudian dengan adanya tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman ya, sejarah-sejarah yang dibelokkan oleh oknum habaib, oknum ba'alwi ini terkuak ya. Leluhur-leluhur Nusantara yang direbut, yang dibinyah-yahkan ini terkuak. Makam-makam palsu ini terkuak. Bermula dari mana? Bermula dari hasil kesimpulan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman. Ya, sehingga ini mengindikasikan bahwa kajian nasab yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman ini mencerahkan umat, sehingga kalau umat ini tercerahkan pasti kajian yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman ini berdasarkan ilmu. Ya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i an Aliyin karramallahu wajhah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sa'altu Jibril an ashabil ilmi faqala hum suruju ummatika fid dunya wal akhirah. Diriwayatkan dari sahabat Ali karramallahu wajhah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan bahwa saya, kata Nabi, pernah bertanya kepada Jibril tentang ashabil ilmi, orang yang termasuk punya ilmu, orang yang termasuk ahli ilmu itu siapa? Faqala, lantas Jibril menjawab,
hum suruju ummatika fid dunya wal akhirah. Orang yang termasuk ashabul ilmi, termasuk ahli ilmi adalah mereka-mereka yang statusnya sebagai pelita umatmu di dunia, baik di dunia maupun di akhirat. Lah ini kata-kata suruju ummatika. Jadi untuk mencerahkan umat ya dari doktrin-doktrin sesat para habaib yang asalnya terpengaruh jadi tidak terpengaruh. Ini suruju ummatika, dan realita yang ada kita cocokkan. Benar, dengan adanya tesisnya Ki Haji Imaduddin Usman, banyak masyarakat Indonesia yang tercerahkan, yang sadar gitu. Tuba liman arafahum wal wailu liman angkarahum wa abghadahum. Beruntunglah bagi orang-orang yang mengenal mereka, ahlil ilmi, ashabil ilmi, dan celakalah bagi orang-orang yang mengingkari mereka dan membenci mereka. Jadi kita-kita yang dukung Kiai Haji Imaduddin Usman ini sangat beruntung. Ya, yang tidak mendukung, ya, yang tidak mendukung ini menurut saya wal wailu liman angkarahum wa abghadahum, celaka. Ya, ini menurut versi saya sesuai hadis ini. Ya. Kemudian para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, kajian nasab dari Kiai Haji Imaduddin Usman ini adalah sebuah ijtihad, yang mana sebuah ijtihad itu dilakukan sebelum mencetuskan kesimpulan hukum, sehingga dengan mengumpulkan referensi kitab-kitab nasab yang ada, kemudian didukung dengan manuskrip-manuskrip yang ada, kemudian didukung dengan data-data tes DNA, ya dikaji, diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman, ini namanya ijtihad. Akhirnya Kiai Haji Imaduddin Usman ini menyimpulkan bahwa silsilah nasabnya para habaib ini mungqatiun wa mardudun, terputus dan tertolak. Ini ranahnya ijtihad. Jikalau apa yang disimpulkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman ini tetap mendapatkan pahala. Ya, jikalau salah mendapatkan pahala 1, jikalau benar maka mendapatkan pahala 2. Sehingga tidak benar kalau dikatakan lebih baik kita husnudon daripada suudon. Ya, lebih baik mengikuti Kiai Haji Imaduddin Usman yang berangkatnya dari ijtihad daripada tidak mengikuti kajiannya Kiai Haji Imaduddin Usman. Toh kalau salah tetap dapat pahala 1. Ada sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari an Amri bin Al-Asi annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diriwayatkan dari Amr bin As bahwasanya beliau pernah mendengarkan langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, idza hakama al-hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajrani wa idza hakama fajtahada thumma akhta'a falahu ajrun, rawahu al-Bukhari. Jikalau seorang hakim ini memutuskan sebuah hukum, kemudian dia berijtihad, lantas dia benar, maka pahala baginya 2. Wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun. Dan jikalau seorang hakim tadi ya memutuskan sebuah hukum dengan ijtihad kemudian salah, maka tetap mendapatkan pahala 1. Artinya apa? Artinya ya ketika kita mendukung Kiai Haji Imaduddin Usman ini sudah tepat. Sudah tepatnya bagaimana? Jikalau apa yang
simpulkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman, karena berangkatnya dari ijtihad, maka tetap kita mendapatkan pahala 1 jikalau benar 2. Ya, ini berdasarkan ilmu. Kemudian kita lari ke masalah korupsi. Nah, korupsi yang dilakukan oleh seorang profesor mantan Menteri Agama yang mengkritik Kiai Haji Imaduddin Usman kemarin, itu hubungannya dengan status pejabat. Lah, pejabat itu harus amanah. Kalau tidak amanah, maka ini berarti mendustai ajaran Nabi Muhammad SAW, mendustai ajaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi untuk umatnya. Dan ketika ada pejabat yang korupsi, ini otomatis tidak amanah. Sehingga kalau tidak amanah, ini jelas bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Karena tuntutan pejabat itu adalah harus amanah. Kalau korupsi tidak amanah. Ya, makanya ada sebuah hadis yang menyinggung bahwa seorang pejabat itu harus amanah, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Abi Dzar, beliau pernah mengatakan, qultu ya Rasulullahi ala tasta'miluni, qala fadharaba biyadihi ala mankibi thumma qala ya Aba Dzar innaka dha'ifun wa innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizyun ya wa nadamatun illa man akhadaha bihaqqiha wa adda alladhi alaihi fiha, rawahu Muslim. Saya pernah berkata, kata Abi Dzar, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, apakah engkau tidak menjadikanku seorang pemimpin? Lantas Nabi Muhammad SAW ya memukul pundaknya Abi Dzar ya dengan tangan beliau. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Aba Dzar, ya bahwasanya engkau itu adalah seorang yang lemah dan hal ini adalah amanah. Maksudnya dijadikan pejabat ini adalah amanah, tanggung jawab pejabat adalah amanah, dan besok pada hari kiamat kehinaan dan penyesalan. Ya, dan maksudnya, dan dalam hal ini masalah urusan pejabat besok pada hari kiamat akan membuat seseorang bisa hina dan penyesalan, kecuali orang yang mengambil dengan haknya dan menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Hadis yang diriwayatkan dari Abi Dzar ini memberikan sebuah pemahaman bahwa seorang pejabat itu harus amanah. Sehingga kalau ada menteri agama ya ini yang mengkorupsi dana umat, dana abadi umat atau yang disingkat DAU, ini jelas bertentangan dengan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dzar. Ya, itu. Kemudian di dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 26, inna khairoman istajartal qawiyul amin, sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ya ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Surat Al-Qasas ayat 26 ini lagi-lagi menekankan bahwa seorang pejabat ya, seorang pekerja itu harus amanah. Sehingga kalau ada korupsi, seorang pejabat yang korupsi, menteri agama apalagi ya, urusan agama korupsi, ini jelas bertentangan dengan hadis, dengan Al-Quran. Sehingga para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, dari uraian yang sudah saya sampaikan sudah jelas bahwa mana yang
lebih berdasarkan ilmu antara kajian nasab yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman dan seorang profesor mantan menteri agama yang mengkorupsi dana umat sebesar 730 miliar rupiah. Pasti yang sadar, pasti yang waras akal dan hatinya bisa menjawab kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.